Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat hari terakhir perdagangan ditutup mengalami kenaikan 0,53% setelah pada hari sebelumnya berhasil bertahan di atas area support kurang lebih di kisaran area 6965. Dan pada perdagangan Senin ada potensi untuk mengalami kenaikan kembali menuju area resisten di 7132. Bisa kita lihat bahwa secara sekilas beberapa hari terakhir memang pergerakan IHSG hanya sideways aja ya teman-teman. Dari tanggal 1 November dia gagal breakout resisten, lalu dia turun, lalu dia naik lagi, turun, naik, jadi range-nya ada di area sini-sini saja. Kalau bisa breakout 7132 tentu menjadi menarik kembali karena targetnya akan menguji area all time high. Kalau kita lihat data di rti.co.id bisa kita lihat bahwa memang sempat ada potensi untuk mengalami penurunan, menyentuh area open lagi, dan kemudian akhirnya langsung melanjutkan kenaikan, rebound, dan closingnya positif 7082 dengan high di 7094. Yang perlu diperhatikan adalah transaksi sangat-sangat sepi ya teman-teman, hanya 11 triliun saja dalam satu hari, dan kembali asing net buy 400 miliar, tepatnya 401. Jadi kenaikan IHSG cukup didorong oleh asing. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah GoTo. GoTo pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 3,74%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup menarik ya teman-teman. Memang potensi descending triangle-nya masih ada sampai area 134, tapi kalau kita lihat sekarang potensi kenaikannya juga ada. Jadi kita ambil momentum untuk bisa trading di saham GoTo. Untuk area support terdekat dari GoTo ada di 214 sampai area 210 support sekarang. Dan untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area 200 sebagai angka psikologis daripada saham GoTo. Saham GoTo sendiri sebenarnya membentuk sebuah pola yang sangat baik, yaitu cup and handle. Ini adalah cup-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Untuk target kenaikannya, kita akan ukur dari low bagian cup-nya, kita tarik sampai ke area neckline yang merupakan area resisten sebelumnya. Kita letakkan di atas area breakout-nya, jadi secara target kenaikan GoTo berpotensi lanjut naik sampai kisaran 246, dan seperti yang kita lihat bahwa area tersebut memang area resisten, jadi wajar kalau kenaikan GoTo akan menuju ke area tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham GoTo 214-210 menjadi area support yang cukup menarik untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Bumi pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 3,43%. Pada waktu Bumi naik sampai area high-nya di 194, kita pikir Bumi berpotensi membuat cup and handle, di mana udah kita gambarkan area breakout-nya di area 199, tapi sepertinya masih perlu waktu untuk menuju ke area tersebut. Jadi untuk target kenaikannya kita akan hapus dulu. Untuk area support terdekat dari saham Bumi ada di 179 sampai 170. Teman-teman bisa lihat bahwa beberapa kali saham Bumi di area 170 mampu tertahan dan tidak mengalami penurunan kembali. Resistennya masih sama.
Bisa gunakan kisaran area 194 sampai 199. Kalau bisa breakout tentu bagus. Dan potensinya malah ada potensi bikin ascending triangle. Walaupun kita harus lihat lagi apakah ini mampu kembali ke bagian atasnya atau enggak. Kalau ascending triangle ya tetap targetnya kenaikannya dari bottom yang ada di sini sampai area resisten di 199. Jadi kalau bumi koreksi 170 masih cukup menarik untuk buy on weakness. Tapi kalau kemudian 170-nya jebol, ada potensi menguji 161 sampai 156. Jadi silahkan dipantau kedua area support yang ada. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 2,79%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik, berhasil breakout cup and handle dengan area neckline di 173. Sempat mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat high-nya tuh sampai kisaran area 192 ataupun kisaran 193, tapi kemudian dia mengalami koreksi kembali turun ke area 173. Resisten sekarang ada di 193, area supportnya di 173.168. Target kenaikan dari cup and handle-nya masih ada potensi sampai ke 213. Di sini sebenarnya ada potensi bikin sebuah pola baru, yaitu cup and handle versi besar. Tapi sayangnya pas di area 192-nya dia false break, closing di bawah dan akhirnya koreksi lagi. Jadi kita bisa anggap ini area sideways aja. 173.192. Jadi silahkan teman-teman kalau closing di atas area 173 boleh buy on weakness, dan kalau bisa mau buy on breakout bisa buy ketika dia break 192 karena targetnya masih ada potensi ngejar ke area 213. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah PANS. Salah satu saham dari Panin Group ya teman-teman. Saham PANS bisa kita pantau bahwa sudah seminggu terakhir atau tepatnya dari tanggal 10, 11, 12 sampai closing Jumat lalu di tanggal 18 posisinya ada sideways aja, sideways di area support. Di sini area supportnya kita tandain di 1950 sampai 1920. Jadi udah seminggu ini sideways. Berbeda dengan beberapa saham grup Panin lainnya yang sudah mulai kembali menunjukkan pergerakan positif, saham PANS setelah turun dia belum menunjukkan pergerakan positif. Dan sebenarnya teman-teman kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area low di bawah sampai area high di 2190, sebenarnya area support yang kita tandain di 1950 sampai 1920 adalah area golden ratio dari Fibonacci. Jadi sebenarnya kalau PANS bisa bertahan di area tersebut menjadi sebuah koreksi yang menarik, di mana targetnya tentu akan mengejar area resisten lagi, bahkan breakout dan mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Sekarang posisinya membentuk descending triangle. Ini pola yang bisa ke atas dan bisa ke bawah. Silahkan teman-teman pantau area supportnya. Kalau dia bisa breakout area trendline, akan kembali ngejar area resisten berikutnya. Baik itu yang terdekat adalah di area 2000 sebagai angka psikologis, ataupun kembali ke area kisaran 2190. Kalau dia jebol dari 1920, ada potensi turun ke area golden ratio 61,8 di 1800. Lalu menyelesaikan target penurunannya bisa saja jauh lebih dalam. Jadi silakan teman-teman pantau area support dan pola-pola apa yang akan dibentuk oleh saham PANS selanjutnya. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Saham Pegas pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami koreksi 0,28%. Setelah sebelumnya saham Pegas mengalami kenaikannya sangat kuat ya. Di sini bottomnya dari 1680
Saham Pegas kemudian dari bottom dia naik sampai ke 1990, naik sekitar 19%, kemudian dia kembali mengalami koreksi. Wajar kalau belum bisa breakout karena area 1990 sampai 2000 adalah angka psikologis. Dan bisa kita lihat posisinya saat ini ada di supportnya di 1800 sampai area 1775. Selain area support daripada horizontal support, bisa kita lihat bahwa ada trend line juga di sini yang sekiranya mampu menahan penurunan daripada saham Pegas. Dan kalau misalnya mampu bertahan serta saham Pegas mampu kembali naik ke area resisten di area 1990, maka tidak menutup kemungkinan akan terbentuk sebuah pola yang sangat bagus, yaitu inverted head and shoulders, yang artinya bisa naik jauh lebih tinggi bagi saham Pegas. Bisa teman-teman perhatikan di sini setelah dia gagal breakout 1990, saham Pegas koreksi ke area support yang diiringi dengan volume yang juga semakin menurun. Jadi koreksi dengan low volume, posisinya di support, silahkan apakah ini menjadi kesempatan yang baik untuk trading dengan buy on weakness 1800-1775 sampai area resisten di 1990 sampai 2000. Kalau ternyata jebol, tentu Pegas bisa saja melanjutkan penurunannya. Kita tandain area support berikutnya ada di kisaran area 1700. 1700 bisa turun sampai area 1675. Jadi silahkan teman-teman pantau area supportnya yang ada. Kalau misalnya bisa menarik untuk buy on weakness, silahkan buy on weakness. Kalau misalnya mau buy ketika terkonfirmasi breakout dari resisten juga boleh, karena artinya dia sudah berhasil mengkonfirmasi inverted head and shoulders. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham PANI. Saham PANI hari perdagangan terakhir ditutup melemah 4,47%. Bisa kita lihat setelah dia breakout resisten di area 1025, sempat retest di 1000, kemudian dia lanjut menyelesaikan target dari double bottomnya atau cup and handle-nya di 1250. Kita akan analisa ulang dengan gambar yang jauh lebih sederhana untuk saham PANI. Posisi saham PANI sekarang berada di area support, di mana supportnya dari 1175, teman-teman boleh spare sampai area 1115. Jadi kita tandain area supportnya 1175 sampai 1115 sampai 1115. Jadi kalau mau buy on weakness menjadi kesempatan menarik untuk buy sampai area low-nya di 1115 dengan target kenaikan. Ini adalah inverted head and shoulders yang sudah terkonfirmasi walaupun posisinya sekarang lagi koreksi. Kita tarik low dari bottom sampai bagian resisten dan juga neckline yang sekarang lagi dites. Jadi kalau misalnya PANI berhasil mengalami kenaikan lagi, maka dia akan menuju ke area 1590. Artinya target kenaikannya menuju ke area resisten berikutnya. Kalau ternyata area 1115 gagal menahan penurunan saham PANI, ada potensi saham PANI akan kembali ke kisaran area 1000, di mana area ini adalah area support yang mampu menahan saham PANI pada waktu mengalami penurunan. Hal yang menarik adalah ketika PANI ini koreksi hari ini, itu volumenya cenderung kecil, jadi silahkan teman-teman pantau area support-support yang ada dengan resisten di 1590, resisten dan juga target berikutnya.
Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dan IHSG. Saham pertama Goto, Bumi, BRMS, Pans, Pegas, dan yang terakhir adalah Pani. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.